satu subtema hari ini. Saya mau bahas dua perkara secara khusus, yaitu kasih Allah dan Roh Kudus. Kita akan belajar tentang kasih Allah dan Roh Kudus. Apakah kaitan di antara kasih Tuhan dengan rohnya? Saya bacakan dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama. Dalam bagian yang kedua ayat 18 sampai 20, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan teks firman Tuhan. Untuk perkongsian firman Tuhan hari ini, saudara, kita lihat bahagian yang pertama dari ayat 15 dan 17. Saya percaya tiga ayat ini amat relevan untuk masa ini, untuk saudara dan saya yang hidup dalam keadaan pandemik. Mau tidak mau hari ini kita merasakan kesannya atau impaknya. Ini merupakan PKP bersih yang keempat. Ini kali keempat gereja tidak bebas untuk berbakti seperti pre-pandemic atau zaman sebelum pandemik COVID-19. Dan ayat ini mengatakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. The days are evil. Hari-hari ini amat mencabar, saudara. Bukan karena ada satu tulah yang sedang melanda dunia ini, a plague, satu jenis wabak penyakit. Sampai hari ini setiap hari 7.000 orang di Malaysia dijangkiti dengan virus ini yang boleh mengakibatkan maut. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Bukan hanya karena cabaran hidup dalam keadaan pandemik, tetapi banyak hal-hal yang lain dan yang juga menekan kehidupan kita. Dalam 2 Timotius bab yang ketiga mengatakan, pada akhir zaman akan tibanya waktu atau masa-masa yang sukar. Orang bukan bertambah baik, tetapi perangai manusia bertambah jahat. Orang semakin congkak, orang semakin garang, orang tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu, dan tidak berterima kasih atau mentaati orang tua mereka. Itu di antara sifat-sifat perangai atau kelakuan manusia pada akhir zaman menurut 2 Timotius bab yang ketiga. Ini merupakan hari-hari yang jahat. Kita harus hidup secara bijaksana. Apakah maksudnya mempergunakan waktu yang ada? Kalau dalam bahasa Yunani, ya, saya pakai bahasa English. Di sini disebut redeeming your time. Seolah-olah waktu itu dapat direbut
waktu itu dapat dibeli. Redeem your time. Oh saudara, ini luar biasa. Kalau kita pikir tentang waktu, time, dalam masa 1 jam, 10:30. Maksudnya jam 9 pagi sudah berlalu. Setiap jam begitu cepat berlalu. Setiap hari begitu cepat berlalu. Pemazmur mengatakan kita harus menghitung hari-hari. Seolah-olah jangan lepaskan peluang yang Tuhan berikan pada hari ini, pada jam ini, untuk menebus waktu yang ada, untuk mempergunakan waktu yang ada. Bekerja selama masih siang, karena akan datangnya waktu malam bahwa tidak ada orang dapat bekerja. Oh saudara, kalau saya boleh bicara tentang keadaan-keadaan semakin jahat, jangan kita terlalu taksub dengan teknologi, saudara. Saya memang biasa kalau ini ada app, scan QR code, memang kita sudah biasa. Coba perhatikan setiap tempat, kalau masuk kedai dan sebagainya kan. Bukan saja hanya scan itu QR code, tetapi kamu tunduk lagi. Mau cek suhu, tunduk. Di dahi, saudara tahu atau tidak? Dalam Wahyu 13 mengatakan, pada akhir zaman Antikristus akan meletakkan satu tanda 666 di dahi setiap manusia. Satu tanda, satu nombor 666 di dahi manusia ataupun sebelah kanan tangan manusia. Saya rasa inilah cara dunia, cara iblis. Macam dia mula sudah menyeret manusia pelan-pelan. Kita sudah begitu biasa dengan keadaan. Jangan sampai muncul 666, kita masih lagi tunduk. Kita masih lagi tunduk. Kita kena cop 666 pun mungkin ada yang tidak tahu itu adalah 666. Saudara, hari ini saya bukan bicara tentang conspiracy theory, sebab ada orang mengatakan vaksin ini pun 666. Saya langsung tidak percaya itu. Kalau saudara daftar untuk disuntik vaksin, teruskan dan terus disuntik vaksin dengan mengimani perlindungan Tuhan supaya tidak ada kesan sampingan. Kalau mau wabah penyakit ini cepat berlalu, rakyat Malaysia harus disuntik. Dengan segera dengan vaksin. Perhatikan negara Israel dan Amerika Syarikat. Sebab kadar suntikan vaksin mereka tinggi. Di Amerika Syarikat 3 juta penduduk setiap hari disuntik vaksin. Dahulu kala mereka yang paling serius, ratusan ribu satu hari orang dijangkiti virus COVID-19. Tapi sekarang rendah. Ada seorang teman saya bekerja untuk terbang pilot di US. Dia katakan sekarang dia punya pesawat penuh di US. Sebab kebanyakan orang sudah kena vaksin. Mereka terselamat dari COVID-19. Dan kita perlu doakan usaha kerajaan supaya cepat rakyat Malaysia disuntik vaksin dalam setahun atau 18 bulan ini. Kalau katakan hujung tahun saya tidak begitu percaya lah. Boleh sampai 80% penduduk Malaysia. Tapi kita menyokong usaha-usaha yang baik dan kita berdoa. Bila ada itu immunity, virus ini tidak lagi berjangkit. Seperti tanpa immunity ini, rakyat atau negara kita akan kembali seperti sebelum pandemik COVID-19. Saudara,
Sebab firman Tuhan di sini mengatakan, jangan kamu bodoh. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada dan usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya mau tanya saudara dan saudari, apakah kehendak Tuhan untuk saudara pada musim pandemik ini? Apa yang saudara boleh lakukan mentaati rencana Tuhan? Saudara, kadang-kadang mungkin kita lupa jarang sudah saya dengar orang berani menginjili, beritakan Injil. Beberapa kali pastor mendorong, menjemput pun kebanyakan orang segan. Tapi saya pujilah ini jemaat saya pindah Permai, sebab sebelum lockdown ini setiap minggu macam melebihi 100 orang yang datang. Maksudnya pasti di antara jemaah yang menjemput orang kawan-kawan baru datang. Apakah kehendak Tuhan? Bukankah supaya kabar baik tentang Yesus disampaikan kepada seramai mungkin orang supaya mereka mengenal kebenaran itu dan diselamatkan? Inilah rencana Tuhan untuk kita pada hari-hari yang jahat. Jangan tunggu antikristus muncul, sebab waktu itu disebut waktu gelap atau malam, di mana tidak ada orang dapat bekerja. Usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Sekurang-kurangnya untuk menjemput teman-teman kita datang di gereja supaya mereka mendengar Injil, mendengar kebenaran firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, saudara. Saya memang minat dengan pendidikan, dan mungkin 6 bulan yang lalu saya baca, sebab pandemik kita mau 1,5 tahun sudah ini. Tapi ujung tahun yang lalu saya baca satu rencana. Dia katakan Malaysia is facing a crisis. We may have a lost generation. Malaysia mungkin menghadapi krisis dan ada satu generasi yang terhilang. Kenapa? Sebab tidak ramai pelajar Malaysia dapat mengikuti pembelajaran mereka secara online. Secara online bukan kaedah yang paling efektif. Apalagi tiba-tiba pandemik, mungkin tahun ini orang sudah terbiasa. Tahun yang lalu kebanyakan guru-guru pun mungkin belum terbiasa dengan mengajar pelajaran secara online. Dan ada satu rencana mengatakan di Sabah 52% pelajar negeri Sabah tidak memiliki smartphone atau tablet. Ada pelajaran online pun apa gunanya? Tidak mampu membeli tablet atau alat untuk masuk dalam alam maya dan mengikuti pelajaran. Saudara, jangan-jangan jemaah kita juga rasa macam kehilangan hala tuju dalam pendidikan anak-anak kita. Inilah hari-hari yang jahat. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah anak-anak kita tetap maju dalam pendidikan. Sebab pandemik ini akan berlalu. It is a competitive world out there. Di antaranya pergunakan waktu yang ada adalah, sebab apalagi lelaki, wah, anak saya sendiri pun saya lihat waktu dia sekolah menengah sampai university, dia suka gaming. Saya tidak mengerti pun apa itu gaming, sebab saya tidak pernah main game. Tapi orang boleh gaming 3-4 jam. Di Jepun, di Korea orang boleh gaming sampai 2 hari tuh mati. Sebab mereka tidak makan, tidak pergi tandas, kataging, gaming. Hati-hati saudara. Ada waktunya mungkin setengah jam. Bahkan Bill Gates, dia pencipta Microsoft Windows 95,